Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi Saputra, NIM 18001801, kelas A, angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemokan terkait tugas 3, yaitu tentang teori bahasa otomata. Pada tugas yang diberikan oleh dosen pengampu, kami disuruh untuk membuat rekaman hasil jawaban dari tugas nomor 1 dan nomor 2 dalam tugas 3 finite state otomata sederhana. Untuk soal nomor 1, di sini ada sebuah soal di mana kita disuruh untuk menentukan dan menjelaskan apakah string AA, BBB, ABBA diterima atau ditolak oleh otomata berikut. Ini adalah gambar dari otomatanya. Kemudian kita bakal jawab nih. Oke, yang harus kita tahu dulu yang pertama adalah kita dari gambar ini kita udah tahu nih yang mana state awal dan yang mana state akhir. Nah, state awal itu kita tahu dari arah panah masuk yang ini. Jadi, ketika ada arah panah masuk seperti ini menandakan bahwa dia adalah state awal. Nah, dari gambar ini dapat kita ketahui bahwa state awalnya adalah Q0. Kemudian untuk state akhirnya itu ditandai dengan ganda lingkaran atau lingkaran ganda ya, seperti ini. Nah, dari gambar ini lingkaran gandanya adalah Q1. Kemudian untuk inputan AAA, maka urutan state-nya yang terjadi itu adalah pertama kita masuk ke state awal yaitu Q0. Ketika sudah masuk di Q0, kita akan membaca inputan A nih. Inputan A kita baca, kemudian inputan A nanti akan berpindah dari state Q0 akan berpindah ke Q1 kayak gitu ya. Kemudian setelah di Q1 kita bakal baca lagi nih inputan A yang kedua. Ketika udah di Q1, lihat panahnya A, dia bakalan kembali menuju ke Q1-nya. Seperti itu. Berarti posisinya tetap ke Q1. Kemudian kita baca lagi inputan terakhir yaitu A, dia balik lagi ke arah panahnya, dia bakal balik lagi ke Q1. Nah, dari sini kita dapat mendapat kesimpulan bahwa hasil akhirnya bakalan berakhir di state Q1 atau bisa dikatakan sebagai final state-nya. Maka inputan AAA dapat disimpulkan bahwa dia diterima oleh mesin seperti itu. Kemudian untuk inputan BBB sama seperti yang AAA. Pertama kita masuk ke state Q0. Setelah masuk ke state Q0, dia bakalan ngebaca B. B itu bakalan ke arah Q1. Ini ya, B bakal menuju ke Q1. Setelah dia sudah sampai di Q1, kita baca lagi nih inputannya yaitu B lagi. Nah, B bakal menuju ke arah Q0. Otomatis berarti ketika dia membaca B, state-nya berubah nih dari Q1 menuju ke Q0. Kemudian dia baca lagi nih inputan yang terakhir yaitu B. Dia baca B, kemudian bakalan menuju ke Q1 lagi nih. Jadi dari Q0 tadi dia baca lagi B, dia bakalan berubah lagi state-nya ke Q1. Nah, ini dapat disimpulkan juga bahwa hasil akhirnya bahwa inputan BBB bakal berakhir di final state atau Q1. Maka inputan BBB itu diterima. Benar ya, inputan BBB diterima oleh mesin. Kemudian untuk inputan ABBA sama. Jadi pertama dari Q0 state awal, dia bakalan ke A itu ke Q1, dia berpindah state ke Q1. Kemudian dia baca B bakal pindah ke Q0. Jadi bakal pindah lagi ke state Q0. Setelah ke state Q0, dia baca lagi B-nya lagi. Dia baca lagi B, berarti dia bakalan ke Q1 lagi nih. State-nya bakal berpindah ke Q1. Kemudian untuk itu dia baca lagi yang terakhir nih, inputan yang terakhir yaitu A. A, lihat arah panahnya ke A, dia bakal kembali ke Q1, ke state Q1. Nah, dan berakhir di state final juga. Maka inputan ABBA sama, dia akan diterima juga oleh mesin, berakhir di state Q1. Seperti itu. Dari ini maka dapat disimpulkan bahwa untuk soal nomor 1, string AAA, BBB, dan ABBA bakalan diterima semua oleh mesin. Seperti itu ya kesimpulannya. Kemudian kita berpindah ke soal nomor 2. Soal nomor 2 di sini nih terdapat sebuah automata untuk mengenali bilangan cacah. Nah, soalnya terdiri dari 3 subbagian. Untuk yang pertama,
kita disuruh untuk menyatakan definisi bilangan caca dan beri 5 contohnya. Seperti yang kita ketahui, bilangan caca adalah himpunan bagian dari bilangan bulat yang dimulai dari angka 0 dan dilanjutkan dengan bilangan bulat positif, yaitu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan caca merupakan gabungan dari angka 0 dan bilangan asli. Adapun contoh bilangan caca, seperti yang kita ketahui, bilangan caca itu ada yang kurang dari 10 misal nih, ada 0, 1, 2, 3, kayak gitu ya. Kemudian ada bilangan caca kuadrat. Ini yang kayak 0 pangkat 2, 1 pangkat 2, 2 pangkat 2, seperti itu. Kemudian ada lagi contoh bilangan caca yang namanya bilangan caca genap. Itu artinya dia mengambil nilai genap ya, kayak 0, 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Kemudian juga ada contoh bilangan caca kelipatan 2, seperti 2, 4, 6, 8, kayak gitu. Ada juga yang namanya bilangan caca kelipatan 5, kayak 5, 10, 15, 20. Nah, itu semua dikatakan adalah bilangan caca. Kemudian untuk soal bagian B, kita disuruh untuk menyatakan graf dan diagram transisi tersebut dengan 5 tupel konfigurasi otomata dan buatkan fungsi transisi ke dalam sebuah bentuk tabel. Nah, untuk 5 tupel konfigurasi otomatanya kita ada beberapa ya. Yang pertama, ini ada key. Key itu apa? Key itu adalah state atau banyaknya himpunan state di dalam sebuah otomata. Kalau kita lihat gambar state di nomor 2, kita udah dapat simpulin nih, ternyata ada 3 state dalam gambar ini. Itu mana aja? Ada state S0, ada state S1, dan state S2. Maka key-nya kita buat seperti ini, dalam kurung, artinya himpunan SO, S1, dan S2. Ini mengatakan bahwa dalam gambar terdapat 3 state seperti itu. Kemudian ada lagi yang namanya sigma. Sigma ini apa? Sigma ini adalah himpunan simbol input yang ada pada busur. Kalau kita lihat gambar ini ya, yang ada pada busur nih. Jadi ada 0, ada 1 sampai 9. Nah, seperti itu. Ada 0 sampai 9. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa sigmanya ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Seperti itu. Ini ya. Kemudian, Q0 itu apa? Q0 itu adalah state awal. Dari gambar kita udah langsung tahu ya, state awalnya adalah SO karena ada arah panah masuk ke arah state-nya. Berarti dari gambar nomor 2, Q0-nya adalah SO. Kemudian untuk tupel berikutnya ada yang namanya F. F ini apa? F ini adalah final state. Dari final state-nya ini kita dapat mengetahui dari lingkaran ganda ya, dari gambar. Nah, dari gambar ini terdapat 2 state yang berlingkaran ganda, yaitu S1 dan S2. Nah, dari sini kita dapat simpulkan bahwa F-nya ada 2, yaitu S1 dan S2 gitu untuk final state-nya. Kemudian ada lagi yang namanya transisi. Transisi ini adalah ketika dia berada di state S0, kemudian inputannya adalah 0, maka dia bakalan ke S1. Benar ya? Coba kita lihat. Ketika dia di SO dan inputannya adalah 0, maka dia ke S1. Benar ya? S1, seperti itu. Kemudian ada lagi, ketika dia di state SO, kemudian inputannya adalah 1 sampai 9, maka dia akan beralih ke state S2, seperti itu. Kita lihat di soal, di contoh gambar, benar ya, ketika dia di SO, kemudian ada inputan 1 sampai 9, maka dia ke S2. Begitu juga dengan yang di bawahnya, seperti itu. Kemudian, transisi ini juga ada S2, ketika dia di state S2, dia bakalan ngebaca ada inputan 0 sampai 9, maka dia bakalan kembali ke S2 seperti gambar ya, teman-teman lihat. Nih, S2, dia bakalan ketika ada inputan 0 sampai 9, dia bakal kembali ke S2 seperti itu. Kalau dibuatin ke dalam sebuah tabel, dia bakal seperti ini nih. Transisi transisi S0 ketika diinputkan 0, dia bakalan ke S1 state-nya. Kalau diinputkan 1 sampai 9, dia bakalan ke S2. S1 ketika diinputkan 0, dia nggak bakalan kemana-mana karena dia nggak ada state yang menuju ke 0 dan 1 sampai 9 kayak gitu. Begitu juga kalau untuk yang S2, ketika diklik 0, ketika dia diinputkan 0, maka dia bakal menuju kembali ke S2 sesuai dengan arah panah, dia kembali ke dirinya sendiri kayak gitu ya. Begitu juga dengan ini, ketika inputannya 1 sampai 9, dia bakalan ke S2 juga kayak gitu. Kemudian nomor bagian selanjutnya ada yang bagian C. Ada sebuah soal mengatakan bahwa berilah 2 contoh bilangan yang diterima dan 2 contoh bilangan yang ditolak serta jelaskan transisi state-nya. Kita ambil contoh nih untuk bilangan yang diterima dulu ya. Misalnya kita ada inputan 1577. Nah, dari gambar 1577, kita lihat nih dia bakal diterima apa enggak gitu kan. 1577. Ketika dia ke state 0, ke state pertama S0, dia bakal baca 1 ke sini ya, ke S2. Oke.
Terus dia bakal baca 5 nih, 5 dia bakal ke sini nih. Oke. Lihat arah panahnya, berarti 5 terpenuhi, dia baca 5, bakal dia kembali ke S2 lagi. Terus dia baca lagi 5, dia bakal kembali lagi ke S2. Kemudian dia baca lagi 7, dia bakal kembali lagi ke S2. S2 itu apa? S2 adalah final state, berarti tandanya 1, 5, 7, 7 itu bakalan diterima ya. Nah, state 2 dia bakal berakhir dengan di state 2, berarti dia artinya diterima oleh mesin. Kemudian kita baca lagi nih, ada 8922 sama kayak tadi. Dia masuk ke state awal S0, kemudian nanti dia akan membaca inputan 8, kemudian dari 8 dia bakal berpindah ke state S2, lalu dia baca lagi inputan berikutnya yaitu 9, maka dia berpindah lagi ke state 2, lalu baca lagi inputan 2, maka dia bakal kembali lagi ke state S2, kemudian membaca lagi inputan terakhir 3, dan state akan kembali lagi berbalik dengan berakhir dengan di state 2. S2, maka 892 juga diterima oleh mesin, seperti itu ya. Kemudian ada contoh bilangan yang ditolak nih. Nah, apa-apa aja yang bilangan ditolak? Sebenarnya dari gambar otomata bilangan caca di atas, kita dapat mengatakan bahwa ketika semua bilangan caca yang dijadikan sebuah inputan, dari range 0 sampai seterusnya, maka tidak akan ada bilangan yang ditolak. Dan semuanya akan berakhir di final state. Tapi berbeda kondisi ketika inputannya akan dimasukkan adalah bilangan negatif. Misalnya kayak diinputkan -1. Kalau kayak gini, ini pasti ditolak. Karena kenapa? Karena ketika kita masuk ke state awal S0, terus dia membaca inputan -1 tersebut, akan tetapi pada posisi ini nih, S0 atau state awalnya tidak dapat membaca inputan tersebut. Yang menyebabkan inputan tersebut tidak sesuai dan bilangan caca yang ada dengan bilangan caca yang ada, maka inputan -1 akan ditolak oleh mesin karena dia tidak sesuai dengan otomata bilangan cacanya, seperti itu. Sama juga dengan -8. Ketika dia masuk ke state 0, dia bakal ngebaca nih inputan -8. Pas sampai di state 0 ini kayak, loh, kok ada -8 ya, kayak gitu. Padahal itu nggak masuk dalam bilangan caca, maka dia langsung ditolak oleh mesin, seperti itu, karena dia tidak ada di dalam state, seperti itu. Mungkin itu aja dari saya penjelasan untuk terkait soal nomor 1 dan nomor 2. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf jika ada kesalahan penjelasan dan kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.